Shalom saudara, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Saudara, firman Tuhan hari ini akan kita ambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Yang biasa kita kenal sebagai amanat agung. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak berpikir, merenungkan satu pertanyaan yang bagi saya cukup menarik. Yaitu setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, mengapakah kita masih ada di dunia ini? Saudara, bukankah tujuan kita menerima Yesus supaya kita bisa hidup kekal bersama Dia? Ya kan ya? Kalau gitu kenapa kita tidak langsung dipanggil pulang ketika kita menerima Yesus? Toh tujuannya sudah tercapai. Kan sebenarnya lebih enak begitu ya saudara. Kita terima Yesus, kita langsung pulang ke surga. Kita nggak perlu menghadapi penderitaan, kita nggak perlu menguras air mata. Kita nggak perlu menghadapi dunia yang kerap kali, seringkali tidak bersahabat. Toh keselamatan sudah terjamin. Lalu buat apa kita ada di dunia ini? Dan sungguhnya saudara, banyak orang yang berpikir seperti itu. Banyak orang tidak tahu tujuan hidup mereka, buat apa mereka di dunia ini. Kita bisa lihat banyak selebritis atau pengusaha-pengusaha yang berhasil, yang punya segalanya, punya uang, rumah, dan bahkan mungkin mempunyai family, keluarga yang harmonis. Tapi akhirnya hidup mereka berakhir dengan tragis karena mereka memilih untuk mengakhiri kehidupan mereka sendiri. Maka saudara, sebenarnya hidup tanpa tujuan itu menjadi suatu kehidupan yang kosong, menjadi sebuah kehidupan yang hampa. Saudara, saya percaya kita masih ada di dunia ini karena Tuhan memiliki tujuan yang lebih besar daripada keselamatan kita sendiri. Bahwa sebenarnya itu bukan mengenai kita. Memang saudara, surga itu ada destinasi kita yang terakhir. Tetapi dalam perjalanan kita dari sekarang menuju kepada destinasi itu, Tuhan memberikan kita sebuah tugas yang harus kita jalankan. Saudara, kita diciptakan bukan untuk kesenangan kita sendiri. Tetapi kita diciptakan untuk menyatakan siapa Dia kepada dunia. Dan hal ini dinyatakan oleh Rasul Paulus di Roma 11 ayat 36. Ketika dia berkata bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka tujuan hidup kita ini adalah sebenarnya untuk memuliakan Tuhan. Tapi pernah enggak kita bertanya, apa artinya memuliakan Allah? Apakah hanya sekedar datang ke gereja setiap minggu, bernyanyi, berdoa, kita sudah memuliakan Allah? Saudara, semua itu baik, tapi memuliakan Allah sesungguhnya lebih daripada sekedar aktivitas rohani. Memuliakan Allah berarti kita ini hidup untuk melakukan kehendak-Nya. Kita hidup untuk melakukan apa yang menjadi keinginan di hati Tuhan. Maka saudara, kita bisa melihat di Alkitab bahwa sejak awal manusia diciptakan, isi hati Allah tidak pernah berubah. Allah rindu menebus manusia yang terhilang. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah memiliki satu rencana yang jelas, yaitu untuk menyelamatkan kita, manusia. Ia nggak mau manusia binasa, maka Dia sudah menyiapkan jalan keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus, yang kemudian Dia utus ke dunia. Keinginan hati Allah, seperti yang dikatakan di 1 Timotius 2 ayat 4, adalah untuk semua orang diselamatkan dan agar semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, John MacArthur menjelaskan hal ini dengan sangat indah. Dia berkata bahwa jika Bapa hanya menginginkan persekutuan yang sempurna, jika Bapa hanya menginginkan pujian yang sempurna, jika Dia hanya menginginkan pengetahuan yang sempurna, saudara, Ia sudah memilikinya di surga bersama dengan anaknya dan para malaikat. Maka Bapa tidak perlu mengutus Yesus ke dunia. Tetapi karena hati Allah rindu menebus manusia yang berdosa, maka Allah mengutus anaknya ke dunia untuk menjadi juru selamat.
Dan saudara, di kayu salib itulah kemuliaan Allah dinyatakan secara sempurna. Kasih Allah, keadilannya, kebenarannya yang sempurna, hatinya, kerinduannya, semua dinyatakan di kayu salib. Oleh karena itu saudara, hidup untuk memuliakan Allah adalah hidup untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Allah. Maka sesungguhnya kita sedang memuliakan Allah ketika kita memperhatikan jiwa-jiwa yang terhilang di sekitar kita. Kita sedang memuliakan Allah ketika kita memperkenalkan Yesus kepada mereka. Dan itulah tujuan utama dari perjalanan kita di dunia ini sampai kepada destinasi kita yang terakhir. Dan inilah sebabnya Yesus setelah ia bangkit, ia berdiri mengumpulkan murid-muridnya dan ia memberikan amanat agung. Ia mengingatkan dan mengutus mereka untuk melanjutkan apa yang menjadi isi hati Allah. Yuk kita lihat apa yang Yesus perintahkan kepada mereka di Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, kalau kita melihat ayat 19 sampai 20, menurut tata bahasanya hanya ada satu perintah utama, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Sementara kata pergilah, baptislah, dan ajarkanlah, ini adalah perintah pelengkap saudara, yang diperintahkan kepada murid-murid untuk dilakukan agar mencapai perintah utama tersebut. Maka kita diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Dengan melakukan yang pertama, dikatakan pergilah. Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Saudara, kerap kali kesalahan kita ketika kita membaca perintah ini, kita fokus kepada kata pergilah. Kita tidak fokus kepada perintah yang utamanya, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika kita terlalu fokus kepada kata pergilah saudara, seringkali kita punya kecenderungan berpikir bahwa untuk melakukan misi Allah, kita harus pergi ke suatu tempat. Ke tempat yang jauh, ke daerah-daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Atau kita harus mengikuti kegiatan khusus seperti pergi ke panti asuhan, mengunjungi penjara, dan lain sebagainya. Saudara, hal-hal tersebut gak salah, bahkan hal itu sangat baik. Tapi kalau kita berpikir bahwa misi hanya terbatas pada hal-hal seperti itu, berarti saudara, hanya 10% dari orang percaya yang bisa melaksanakan amanat agung Yesus. Karena kenyataannya 90% dari orang percaya mereka punya tanggung jawab lain. Mereka punya, mungkin ada yang punya anak kecil yang tidak bisa ditinggalkan. Mereka punya pekerjaan yang mereka nggak bisa tinggalkan, mereka nggak bisa cuti. Ada yang masih sekolah, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya mereka nggak bisa pergi jauh. Dan saudara, akhirnya tanpa sadar kita mulai berpikir bahwa misi itu ternyata hanya tugas para penginjil, hanya tugas pendeta, hanya petugas missionaries, atau mereka yang full time di dalam pelayanan. Padahal perintah ini adalah untuk semua orang percaya, bukan hanya mereka yang full time di dalam pelayanan. Saudara, kalau kita perhatikan kata pergilah di dalam bahasa aslinya, ini bunyinya seperti ini. Sembari engkau pergi. As you are going. Atau ketika engkau sedang melanjutkan, ketika engkau sedang di dalam perjalananmu. Nah, tadi saya sempat bilang bahwa kita ini dalam journey, dalam perjalanan menuju kepada destinasi terakhir kita, yaitu kehidupan bersama dengan Yesus. Maka ayat ini sedang berkata, selagi engkau berada di dalam perjalananmu, selagi engkau melakukan aktivitasmu sehari-hari, apapun itu, dimanapun itu,
Ketika engkau menjalani kehidupanmu, baik sebagai orang tua, sebagai murid, sebagai karyawan, sebagai bos dan lain sebagainya, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kata pergilah bukan hanya bicara tentang sebuah lokasi, tetapi tentang kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata ini berbicara tentang penginjilan di dalam keseharian kita, saudara. Bagaimana kita membawa orang-orang di sekitar kita untuk mengenal Yesus dimanapun kita berada. Maka secara nggak langsung, saudara, kata pergilah sesungguhnya menggambarkan kesediaan hati kita untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara, ada satu quote yang cukup terkenal, mungkin saudara pernah dengar, yang berkata bahwa the greatest ability is availability. Kemampuan yang terbaik adalah ketersediaan. Saudara, ada di sini yang pernah nonton film ini? The Forge? Kalau belum nanti boleh nonton di Netflix, ada, filmnya bagus saudara. Ada seorang pria yang bernama Isaiah, dia berumur 19 tahun. Dan ia memiliki kepahitan terhadap papanya karena papanya meninggalkan dia dari kecil. Dan setelah lulus SMA, Isaiah tidak memiliki tujuan hidup. Dia tidak mau bekerja, dia cuma mau main games, main basketball sama teman-temannya. Seperti nggak ada tanggung jawab. Sampai akhirnya mamanya marah dan mamanya memaksa dia untuk mencari pekerjaan. Nah karena dipaksa, Isaiah pun mencari pekerjaan. Dan dia melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang menjadi distributor alat-alat fitness. Pemilik perusahaan itu bernama Mr. Moore. Mr. Moore bersedia menerima Isaiah untuk bekerja dengan satu syarat, satu kondisi. Isaiah harus datang lebih pagi, dan dia harus belajar Alkitab bersama-sama Mr. Moore sebelum dia memulai pekerjaannya di hari itu. Pemuritan pun terjadi. Isaiah kemudian menerima Yesus. Dan akhirnya dia mampu untuk mengampuni papanya. Saudara, apa yang dilakukan Mr. Moore? Dia nggak pergi ke daerah terpencil untuk melakukan misi. Dia nggak tunggu sampai dia punya uang untuk pergi ke luar negeri untuk melakukan misi. Tapi dia menggunakan apa yang dia miliki, usaha yang dia miliki, posisi dia sebagai atasan, dia menggunakan semua itu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupannya. Dia hanya menjalankan kehidupannya, aktivitasnya sehari-hari, sambil dia menceritakan pengalamannya bersama dengan Yesus. Itu arti kata dari pergilah yang Yesus maksudkan, saudara. Bukan hanya kita pergi perjalanan ke tempat yang jauh, tetapi kesiapan hati kita untuk hadir di mana kita berada. Memakai apa yang kita miliki, apa yang kita punya untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita. Saudara, nggak semua orang dipanggil buat misi besar yang jaraknya ribuan kilometer. Tapi saya bisa pastikan setiap dari kita di sini dipanggil untuk menjalankan misi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Apakah itu di kantor, di sekolah, bahkan di rumah kita. Jadi sekali lagi saudara, the greatest ability is availability. Kemampuan terbesar bukan kepintaran kita, tapi kesediaan hati kita untuk dipakai oleh Tuhan. Nah pertanyaannya buat kita, apakah kita punya hati untuk melayani orang lain? Apakah kita mau menyediakan waktu kita untuk mendengarkan keluhan teman kita, sahabat kita, rekan kerja kita? Saudara, mungkin kita mikir kadang-kadang, aduh jangan sampai ada orang yang curhat sama saya. Terus saya nggak tahu mau ngomong apa. Ya kan? Apalagi kalau orang itu lebih tua, saya mau kasih nasihat apa? Dia lebih punya pengalaman, ya kan? Tapi saudara, yang paling penting bukan apakah kita punya jawaban atas permasalahan mereka. Tapi yang paling penting apakah kita punya hati untuk mau mendengarkan dengan kasih. Kadang saudara, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah hadir dan mendengarkan. Atau sesederhana menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah. Dan melalui testimoni kita, mereka bisa menemukan pengharapan di dalam Tuhan.
Dan kalaupun kita nggak pandai bicara, saudara, kalaupun kita tidak punya kesaksian untuk dibagikan, paling tidak kita bisa mendoakan mereka. Amin. Jadi saudara, yang pertama-tama harus kita miliki untuk memberitakan Injil adalah kesediaan hati. Sehingga dalam apapun yang kita lakukan, kita senantiasa memperkenalkan Yesus pada orang-orang di sekitar kita. Dan itu adalah awal dari sebuah pemuritan. Yang kedua, baptislah mereka. Setelah berkata pergilah, Yesus melanjutkan dengan berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, bagian ini bicara tentang iman, tentang seseorang yang benar-benar percaya kepada Yesus. Maka saudara, langkah selanjutnya dari pemuritan adalah membawa mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Tapi nggak cukup sampai situ, Yesus nggak mau kita berhenti di situ, saudara. Yesus berkata, baptislah mereka. Kenapa? Karena pemuritan tidak bisa terjadi tanpa pengakuan terbuka akan iman kita kepada Tuhan Yesus. Saudara, memang benar baptisan tidak menyelamatkan kita. Alkitab jelas berkata, mulut mengaku, hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Allah sudah membangkitkan dia dari orang mati, itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Tetapi saudara, kalau seseorang tidak mau dibaptis, kalau seseorang tidak mau mengakui imannya secara terbuka, maka kesungguhan hatinya itu patut dipertanyakan. Dan saya sering mengilustrasikannya dengan seorang pria yang selalu bilang sama wanitanya kalau dia mencintai wanita itu, tapi dia tidak mau menikahinya. Kira-kira para wanita di sini mau nggak tetap jalan dengan pria yang seperti itu? Kita pasti bertanya-tanya ya, dia tuh benernya sayang sama gua apa enggak sih? Gitu kan? Begitu juga dengan baptisan, saudara. Baptisan adalah tanda kasih, tanda komitmen kita kepada Kristus. Dan saudara, kalau kita nggak berani mengakui iman kita kepada Yesus secara terbuka, bagaimanakah kita dapat bersaksi? Dan bagaimanakah kita bisa memuridkan sesama kita? Dan bukan cuma itu, saudara. Baptisan juga berarti kita masuk ke dalam tubuh Kristus. Kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita menjadi bagian dari gerejanya. Maka artinya pemuritan itu tidak bisa dilakukan sendirian. Kita nggak bisa menjadi murid Kristus yang single fighter. Kita harus menjadi bagian dari tubuh Kristus. Bagian dari komunitas gereja. Karena di sanalah kita belajar untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi. Dan lewat hubungan kita dengan orang-orang di dalam komunitas itu, kita semakin mengerti seperti apa kasih Kristus itu sesungguhnya. Juga di dalam komunitas gereja, saudara, kita belajar untuk hidup dengan tanggung jawab. Kita belajar untuk hidup tidak seenak-enaknya. Kita punya saudara seiman yang bisa menegur kita dengan kasih ketika kita salah. Yang bisa menolong kita untuk kembali ke jalan yang benar dan bantu kita untuk bertobat. Dan bisa juga menuntun kita untuk terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saudara, ketika Yesus memerintahkan untuk membaptis, dia sedang menekankan bahwa iman sejati selalu diikuti oleh tindakan yang nyata. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya, mereka akan mau mengakui imannya di depan umum. Dan mereka akan mau hidup di dalam persekutuan bersama di dalam tubuh Kristus. Karena itu baptisan berbicara mengenai dua hal. Pengakuan iman kepada Tuhan Yesus dan persekutuan dengan keluarga Allah. Saudara, pemuritan tidak akan pernah terjadi tanpa kedua hal ini. Tanpa iman yang nyata dan tanpa komunitas. Kita belajar mengenal Yesus lewat firman. Tapi kita belajar menjadi seperti Yesus lewat komunitas gereja kita. Di sanalah kita ditempa, di sanalah kita belajar mengasihi, dan di sanalah kita belajar bertanggung jawab satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, dikatakan
ajarlah mereka. Yesus kemudian berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, kata mengajar di sini bukanlah hanya soal memberi informasi. Karena Yesus nggak berkata ajarlah mereka supaya mereka tahu. Yesus nggak berkata seperti itu. Tapi ia berkata ajarlah mereka untuk melakukan. Artinya pemuritan bukan cuma soal pengetahuan, tetapi pemuritan adalah soal ketaatan. Kita tidak dipanggil untuk sekedar tahu isi Alkitab. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran itu. Karena saudara, murid sejati adalah mereka yang tidak hanya tahu apa yang Yesus ajarkan, tetapi juga melakukan apa yang Yesus lakukan. Memang benar kita diselamatkan oleh anugerah, bukan oleh perbuatan. Tapi anugerah yang sejati akan menumbuhkan kerinduan di dalam hati kita untuk tunduk dan untuk taat kepada Kristus. Anugerah yang sejati akan membawa kita, seperti yang dikotbahkan oleh Pastor Irene minggu lalu, untuk menyukai ketetapan-ketetapan Tuhan. Sebelum kita mengenal Yesus, kita gak mampu hidup taat. Itulah mengapa kita gak suka sama hukum Tuhan. Tapi setelah kita mengenal Dia, Roh Kudus yang ada dalam kita akan memberikan kita kekuatan dan juga keinginan untuk melakukan kehendak-Nya. Dan Yesus sendiri berkata, jikalau kamu mengasihi aku, apa saudara? Kamu akan menuruti segala perintahku. Pemuritan sejati adalah proses yang membentuk seseorang untuk menjadi serupa dengan gurunya. Jadi tujuan akhirnya bukan cuma supaya mereka tahu kebenaran, tetapi supaya mereka menjadi seperti Kristus. Agar karakter Kristus terlihat di dalam kasih mereka, di dalam kesabaran mereka, di dalam kerendahan hati mereka, dan di dalam cara mereka memperlakukan sesamanya. Contohnya saudara, ketika seseorang belajar untuk melayani tanpa mencari pujian, ia sedang belajar hidup seperti Kristus, yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Ketika seorang belajar untuk sabar dan untuk mengampuni, ia sedang belajar untuk meniru hati Kristus yang penuh kasih. Tapi perlu diingat saudara, mengajar dalam konteks pemuritan bukan hanya tentang berbicara dari mimbar. Bukan hanya tentang mengajarkan Alkitab, tetapi juga tentang keteladanan hidup. Kita nggak bisa memuridkan orang hanya dengan kata-kata. Kita harus memuridkan melalui sikap hidup kita sehari-hari. Kalau kita ingin membawa orang lain hidup dalam ketaatan kepada Kristus, maka ketaatan itu harus kita tunjukkan lebih dahulu dalam hidup kita. Kita nggak bisa nunjuk ke orang berkata, taat ya sama Kristus, tapi kita sendiri tidak taat. Kita sendiri tidak mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Jadi saudara, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin orang lain belajar taat kepada Kristus, biar mereka melihat ketaatan itu di dalam diri kita terlebih dahulu. Biar cara kita berbicara, cara kita bekerja, cara kita menghadapi masalah, biar itu mencerminkan Yesus yang kita sembah. Karena dunia tidak akan berubah hanya melalui kata-kata kita. Dunia tidak akan berubah hanya dengan membaca status kita di sosial media, saudara. Tetapi mereka akan berubah karena mereka melihat Kristus di dalam kita. Amin. Saudara, perhatikan bagaimana Yesus menutup agung ini. Setelah memberi perintah yang besar, Yesus juga memberikan janji yang besar. Dia berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus, dia tidak meninggalkan murid-muridnya dengan rasa takut, dengan keraguan. Tetapi dia memberikan sebuah keyakinan dan pengharapan. Ia sangat tahu, saudara, tugas ini terlalu besar untuk dilakukan oleh manusia manapun dengan kekuatan mereka sendiri. Karena itu, ia tidak hanya memberi perintah, tetapi ia juga memberikan penyertaannya. Tanpa hadiratnya, saudara, semua usaha kita pergi, membaptis, dan mengajar itu
sia-sia. Kita bisa punya strategi pelayanan yang hebat, kita bisa punya program yang rapi, kita punya visi yang besar, tapi tanpa Kristus semuanya itu kosong, gak ada artinya. Ketersediaan dan ketaatan kita tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada kehadiran Tuhan di dalamnya. Karena pada akhirnya bukan kita yang sanggup, tetapi Dia melakukannya di dalam kita. Dan Yesus berkata di ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saudara, Yesuslah yang memiliki kuasa atas segalanya. Kuasa atas dosa, kuasa atas penyakit, kuasa atas maut, kuasa atas segala sesuatu yang paling berkuasa di dunia ini. Dan pribadi yang punya kuasa yang tidak terbatas itu berkata kepada kita hari ini saudara, bahwa aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Ini luar biasa saudara. Bukan hanya Dia menyertai kita di dalam pelayanan kita yang besar, tapi Dia menyertai kita di setiap langkah kecil di kehidupan kita. Ketika kita berada di tempat kerja, ketika kita menasihati anak kita, ketika kita berdoa di ruang doa kita, untuk teman kita yang sakit atau sedang ada masalah, Ia ada di sana. Ia menyertai kita di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. And I think that's amazing. Bagi saya itu sangat amazing dan saya excited saudara kalau berpikir bahwa Yesus itu selalu mendukung kita. Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam kita. Saat kita bersaksi, saat kita mengajar, saat kita bekerja, bahkan saat kita merasa lelah dan ragu, Ia selalu ada untuk menopang kita. Saudara, janji ini mengingatkan kita bahwa di dalam melaksanakan amanat agung, kita gak pernah berjalan sendirian. Yesus gak pernah kasih kita perintah, terus membiarkan kita berjalan sendirian. Ketika Dia memberikan kita sebuah perintah, Dia memberikan kita kuasa dan penyertaannya akan mengikuti kita. Dan seharusnya ini memberikan rasa confident di dalam hati kita, saudara. Coba kalau kita ingat waktu kita masih kecil ya, kalau orang tua kita suruh kita melakukan sesuatu yang kita nih rada takut, entah itu kita disuruh perform, suruh nyanyi, atau suruh nari, atau sekedar kita disuruh coba naik perosotan yang tinggi. Terus pasti mama kita suka bilang, ayo gak apa-apa, naik, mama ada di sini, mama liatin kamu. Mama ada, kamu pasti bisa, gak usah takut. Seketika ketika mama kita bilang begitu, kita jadi berani saudara. Kita lebih yakin, kita lebih percaya diri. Begitu pula yang seharusnya kita rasakan sekarang ketika Yesus berkata Dia menyertai kita. Seharusnya ini membuat kita menjadi lebih percaya, lebih yakin di dalam menyebarkan Injilnya. Pada akhirnya saudara, menjadi murid Yesus bukan hanya tentang menolong orang lain untuk mengikuti Yesus. Tetapi menjadi murid Kristus juga menyadari bahwa kita juga adalah murid yang terus bertumbuh, yang gak pernah berhenti belajar, yang gak pernah selesai untuk dibentuk. Dan di dalam pembentukan itu saudara, Tuhan Dia memampukan kita untuk melakukan misinya. Kita hanya perlu memberikan diri kita available. Kita hanya perlu untuk percaya kepada Dia dan taat kepada Dia. Dan ketika kita hidup sebagai murid yang sejati, yang siap menjalankan misi Tuhan, yang taat kepada perintahnya, kita sedang memuliakan Allah sama seperti Yesus memuliakan Sang Bapa. Karena itu saudara, misi bukan sekedar tugas yang harus kita selesaikan, tetapi amanat agung adalah a lifestyle. Misi adalah gaya hidup yang kita jalani setiap hari. Amanat agung adalah respons kasih kita kepada Dia yang berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin.